kebahagiaan, juga berpendaran cinta kasih mengemuka di keluarga Randy Kiernet dan Lady Nayawan. Bisa dibilang ini Natal paling spesial bagi keduanya yang baru melewati badai cobaan. Dan sama seperti keluarga pada umumnya, tradisi Natal dengan pemasangan pohon Natal ataupun kumpul keluarga pun dilakukan Lady dan Randy bersama buah hati mereka. Gereja sih ya, kayak gereja, tapi kalau tanggal 24 biasanya kita mau makan siang Natal, kalau tanggal 25 pulang gereja ada dinner Christmas. Tapi di rumah udah ada dekor-dekor gitu ya? Iya, kan anak-anak biar inget kan. Natal bukan saja membawa kedamaian dan sukacita kebahagiaan di tengah keluarga, tapi juga membawa perubahan besar dalam hidup Randy dan Lady. Mereka makin erat sebagai sepasang suami istri, juga sebagai ayah dan ibu bagi ketiga buah hati mereka. Tapi ada yang lebih spesial di Natal tahun ini, yakni untuk pertama kalinya Randy dan Lady dipercaya melayani jemaat di gereja. Kita sebagai keluarga semakin erat, semakin dekat, terus juga puji Tuhan kan sama Randy dipercaya untuk melayani Tuhan di luar Church Kelapa Gading. Jadi persiapannya gitu semuanya kita benar-benar ikut prepare kan. Jadi bedanya mungkin kalau sebelumnya kita Natalan ya kita beribadah aja gitu. Tapi ini tahun ini spesialnya karena pertama kali kita tuh dalam pernikahan pertama gitu benar-benar siapin ibadah Natalnya gitu. Perubahan serta keputusan Randy untuk menerima panggilan untuk melayani jemaat seolah jadi kesempatan paling berharga dalam hidupnya. Ia sama sekali tak menyangka selepas badai ujian yang menghantam ada rahmat panggilan untuk melayani umat di gereja. Tapi jalan Randy untuk melayani tak mudah. Ia masih sering dipandang sebelah mata oleh warganet. Bahkan tak sedikit yang masih mengorek luka lama. Tapi untungnya Randy dan Lady tetap kuat. Aku sendiri pribadi, maksudnya emang ya apa ya, kan manusia itu kan cuma dua ya, saat ngelakuin salah mau berubah kan berubahnya cuma pengen kelihatan baik atau emang pengen hatinya yang berubah. Karena ada dua macam ya. Orang boleh komentar ya, tapi balik lagi yang aku senengin sih aku sama Lady tuh udah yang nggak mikirin, jadi kita jalani, kita happy. Kesempatan kedua untuk mulai lagi semuanya dari ya kalau aku bilangnya mulai lagi dari nol kan kemarin, mulai lagi lebih baik lagi, lebih jalurnya lebih benar lagi, dan ya sekarang sama. Meski banyak orang yang menaruh ragu pada perubahan Randy Kiernet, tapi di mata Lady Nayawan justru ada kebanggaan tersendiri. Randy yang dahulu berbeda jauh dengan Randy yang sekarang. Bukan hanya dari perilaku ataupun tatanan hidup pribadi, melainkan juga dari segi pekerjaan. Dia malah makin sulit, maksudnya malah semakin dekat, malah makin banyak kerjaannya, justru malah makin ini ngatur jadwalnya tuh malah jadi makin, karena kan maksudnya jangan juga udah punya komit pelayanan terus akhirnya nggak pelayanan tinggalin karena kerjaan gitu. Dan begituan sih aku bangga banget sih, maksudnya Randy berusaha untuk bisa tetap bekerja dengan baik tapi juga bisa tetap pelayanan dengan baik. Damai di hati manusia mungkin seperti embun di pucuk daun. Ia bening dan sejuk dalam waktu. Ketika siang hadir, embun pergi bersama mentari. Jika hari ini kita menjalani hidup dengan benar, maka esok kita akan terjaga dengan kembali menyaksikan bening embun menawarkan sejuk. Dan begitu seterusnya, damai memang dihadirkan, tapi manusia harus mencarinya di relung-relung kebaikan. Lantas resolusi seperti apa yang diinginkan Randy dan Lady dalam hidup mereka masing-masing? Mau ya hidup dengan lebih baik gitu. Lebih baik aja, semakin baik, semakin berkenan, bisa jadi berkat bukan cuma buat keluarga, bukan cuma buat anak-anak, tapi juga buat sekitar gitu. Kalau dari aku resolusi 2025 makin banyak waktu sama keluarga, sama anak-anak. Karena jujur sih untuk puji ya bersyukurnya tuh tahun ini tuh puji Tuhan kerjaan banyak, rezeki ada, terus waktu juga ada. Maksud aku tuh pengen lihat kan, maksudnya anak-anak aku nih bentar lagi kan pada gede semua. Noah udah 9 tahun, ini udah 7 tahun, Jacob 2 tahun. Maksudnya
nggak berasa gitu loh. Nah aku sih pengen 2025 lebih banyak waktu sama keluarga, lebih sama anak-anak, pengen lihat mereka tuh tumbuh kembangnya gimana, guys. Wow, senangnya gitu ya melihat keluarga ini udah damai, kompak, apalagi sekarang juga ikut menjadi pelayan gitu kan di gereja-gereja. Nah mungkin ini yang pengen mereka tinggalkan juga gitu ke anak-anak yang lagi beranjak dewasa, jikalau kalau kedekatan dengan Tuhan itu juga penting selain mengejar apa yang ada di dunia. Senang banget ya melihat ketika ada pasangan selebriti yang bisa melewati badai dalam perjalanan bahtera rumah tangga mereka, kemudian keluar menjadi pasangan yang lebih kuat lagi.